Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Yang terhormat kepada ibu dosen dan teman-teman semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di pagi hari ini. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Rindia Antika selaku moderator dari kelompok 11 dan teman saya Pelita Hati Harapan Jaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 yang berjudul Strategi Bisnis yang Digunakan dalam Bisnis Internasional. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan yang dilakukan antar negara satu dengan negara yang lain. Hakikat bisnis internasional. Seperti tersebut di atas bahwa bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis itu dilakukan oleh satu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain, atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Alasan melaksanakan bisnis internasional. 1. Spesialisasi antar bangsa-bangsa. Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya, itu maka suatu negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis, yaitu memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul, sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain, mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. 2. Pertimbangan pengembangan bisnis perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dan suatu bisnis dalam negara seringkali lalu mencoba untuk mengembangkan pasar ke luar negeri. Hal ini menimbulkan beberapa pertimbangan yang mendorong mengapa suatu perusahaan tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. 1. Ekspor insidentil. 2. Ekspor aktif. 3. Penjualan lisensi. 4. Franchising. 5. Pemasaran di luar negeri. 6. Produksi dan pemasaran di luar negeri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pelita Hati Harapan Jaya. Hambatan bisnis internasional. A. Hambatan memasuki bisnis internasional. 1. Batasan kuota dan tarif bea masuk. 2. Perbedaan bahasa, sosial, dan budaya. 3. Kondisi politik dan hukum. 4. Hambatan operasional. B. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang antar negara. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Pembayaran antar negara sulit dan berisiko tinggi. 4. Adanya kebijakan impor suatu negara. Adapun perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha banyak di negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor atau pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di suatu negara, akan tetapi perusahaan ini memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain. Adapun ciri-ciri perusahaan multinasional, di antaranya 1. Kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas-batas negara. 2.
memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. 3. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. 4. Memiliki sistem modal penetur dan lisensi fencing dan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. 5. Biasanya memiliki subkantor untuk kegiatan produksi. 6. Menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Dan 7. Memiliki visi dan strategi berbasis global.